Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala naf'ana bi'ulumihi wa bi kitabatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama ballaghana lan kaya oleh tumeka ing kita apa anna abidan temen setune wong kang ahli ibadah iku abada ngibadah sapa abid Allah ing Allah khamsa mi'ati sanatin ing dalam 500 tahun. Faidza kana maka indal marikalane tinemu apa yaumul kiamati dina kiamat yaqulu maka dawuh sapa Allahu Allah lahu maring abidan ya abdi udkhulil jannata bi rahmati ya abdi he kawula ingsun udkhul mlebu sira al jannata ing swarga rahmati kelawan rahmat ingsun. Fayaqulun limatur sapa abidan ya rabbi duh pangeranku bal bi amali bale kelawan amal ingsun. Fayamuru mongko perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan abidan fayuhasabu mongko den hisab sapa abidan ala nikmatil basari ing atase nikmati peninggal fatas tagriku mongko ngentekaken apa nikmatil basari jami'a ibadatihi ing kabeh ibadahi abidan wa tabqalan tetep indahu dalam sandinge abidan apa ni'amullahi bira-bira nikmat Allah sifatine mukatsiratun kang akeh fayamuru mongko perintah sapa Allah bi kalawan abidan ilan nari maring neraka fayaqulu nule matur sapa abidan ya rabbi duh pangeran ingsun udkhulni kula aturi ngleboaken tuane ingsun al jannata ing swarga bi rahmatika kelawan rahmat Tuhan fayamuru mongko perintah sapa Allah bi kelawan abidan ilaiha maring jannah wa yathni lan ngalem-ngalem sapa abidan ing atase Allah wa yamdahu lan ngalem sapa abidan Allah jalla maha agung sapa Allah ala lan maha luhur sapa Allah faqad dhahara mongko teman-teman bertolak apa ana mestine kelakuan iku labuda wajib apa min amraini perkara loro ahaduhuma ta salah sijine amraini iku islahul amali bagusaken ngamal wa tsani uta kang kaping pindho iku al i'timadu cecekelan ala Allah ing atas Allah dunahu ora ing atase amal. Kemarin dalam satu ayat Al-Qur'an dijelaskan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki may yasha wallahu samiun alim. Perbuatan baik, perbuatan positif yang dikerjakan oleh kita itu bukan semata-mata karena kehebatan kita itu bukan, tetapi itu semata-mata fadl dari Allah. Begitu pula rahmat atau kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menunaikan
perkara-perkara ibadah ataupun perkara-perkara yang positif. Kemudian diingatkan lagi, seandainya pada saat yang bersamaan Allah berikan cobaan kepada kita, sakit ataupun yang lainnya, bisa jadi kita tidak bisa berbuat hal-hal yang baik atau berbuat hal-hal yang positif. Ada satu cerita, wa kama ballahuna anna abidan abadallaha khamsami'ati sanatin. Ada seorang hamba, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dengan usia yang panjang, 500 tahun. Kemudian itu digunakan untuk beribadah, terus tidak disia-siakan. Nah, pada saatnya kiamat kemudian datang dan Allah memberikan perintah kepada malaikat, hambaku ini tolong dimasukkan ke dalam surga atas rahmatku. Ternyata si abid agak sedikit nyerengkel. Ya Allah, lebokake aku swarga ora mergo rahmate panjenengan ya Allah, tapi mleboknane panjenengan ming swarga dhateng kula mergo amal kula. Nah, karena si abad itu ngomong demikian, maka Allah perintah, ya malaikat, saiki nikmatku sing wis diwehake karo si abad iki timbangan, jejerkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang pernah si abad itu kerjakan. Ternyata baru ditimbang antara perbuatan baiknya si abad dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya berupa nikmatil basar, nikmatnya bisa melihat. Semua ibadah yang dikerjakan itu tidak berbanding sama, tidak, bahkan jauh lebih banyak nikmatil basar. Dari satu nikmat saja manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat itu, ketika dibandingkan dengan perbuatan manusia yang sudah cukup lama, ternyata masih berat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Karena si abad itu tidak terima mau dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah, dia meminta dimasukkan dalam surga menggunakan amalnya. Karena setelah ditimbang antara nikmatil basar dan amal perbuatannya iki jomplang, maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, tolong masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Nah, barbare nembe seorang hamba ngomong, ya Allah, udkhulni al-jannata bi rahmatika. Ya ampun, mboten napa-napa ya Allah, kula lebokaken swarga kanthi rahmat panjenengan mawon. Wong kula ternyata ibadah yang dikerjakan jika dibandingkan dengan nikmat Engkau yang Engkau berikan kepada kami berupa nikmatil basar saja sudah kalah. Akhirnya Allah memberikan kasih sayangnya, malaikat, masukkan ia ke dalam surga. Barbare akhirnya mlebu napa? Mlebu surga. Dari sini kemudian faqad dhahara annahu la budda min amrayni, ahaduhuma islahul amali wa tsani al-i'timadu 'ala Allah dunahu. Kewajiban dari seorang hamba itu dua hal. Satu, melakukan perbuatan-perbuatan baik atau terpuji karena memang itu perintah. Yang kedua, tidak boleh bersandar pada
pekerjaan yang dirasanya baik. Karena sekali lagi kita sudah mengakui la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita bisa mengerjakan hal-hal baik itu karena memang tenaga, pikiran, semuanya Allah lah yang memberikan fasilitas. Bukan ujuk-ujuk kita sendiri, bukan. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan hal itu, andai kata dibilang positif, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita yang diberikan semuanya kemudian mengakui bahwa itu adalah milik sendiri. Nah, setelah bisa berbuat baik, kemudian tidak beriktimad, tidak terus-menerus bersandar kepada perbuatan baiknya, yang menjadi sandaran tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utawi buh suwiji-wiji iku ahsana, bagusaken apa ma ing barang sedema qalahu kang ngendikake masaba Syekhu Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Haitsu yaqulu in dalam rikalane dawuh sapa Syekh fi dzalika in dalam mengkono la budda min amrayn bika kalawan sira la nasilu waratu mughasaba ingsun wala butalan wajib mingka saking tuan, yakni negesi sapa Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, annana tamastune kita iku lana silu ratu muqasaba kita bil amali kelawan amal duna fadlillahi tanpa fadli Allah, wala budalan wajib apa minal amali ngamal imtithalan krana tidak anut li amrillahi krana perintah Allah. Wa ma ahsana ma qalahu asy-Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Entah apa yang membuat Syekh Abdul Qadir Jilani kemudian berkata, perkataannya bagaimana? La nasilu bil amal tuna fadlillahi. Aku tidak bisa sampai, aku tidak bisa wusul kepada Allah hanya mengandalkan amalan. Tetapi tuna fadlillah, itu semua atas fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita tahu bahwa beliau adalah pemimpin daripada wali-wali Allah, itu pun berkata sama, bahwa dirinya tidak akan bisa wusul kepada Allah kecuali wusulnya atas fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat tidak pantas bagi seseorang yang derajatnya jauh di bawah daripada Abdul Qadir Al-Jilani mengaku-ngaku dia bisa wusul kepada Allah tanpa fadlnya. Ini sangat-sangat keterlaluan. Sampai-sampai kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, wala budda minal amali imtithalan li amrillah. Kenapa kemudian manusia harus berbuat yang positif? Ya tadi, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di apapun yang kita kerjakan, seperti halnya contoh salat 5 waktu yang kita kerjakan, berbakti kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat umum, itu semuanya dalam rangka menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar yang lain. Nah, setelah bisa melakukan hal-hal yang demikian baiknya, jangan sampai terlena, terbujuk rayu, kemudian beranggapan bahwa yang akan menyelamatkan dirinya nanti adalah amal perbuatannya.
Itu keliru besar ya. Kamu boleh menstabilo tulisan yang tadi ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abu Sa'idin Al-Kharrazi rahimahullahu taala, manute sapa iku dhanna lamun nyono sapa siman ana siman bil amali kelawan ngamal iku yasilu tumuka sapa siman fa wa mongko teman iku muta'annin wong kang nemen-nemeni wa manute sapa iku dhanna lamun nyono sapa siman ana siman bidunil amali kelawan tanpa amal iku yasilu tumuka sapa siman bahwa mongko teman iku mutamannin wong kang arep-arep yakni nakese sapa Syekh Abu Said Al-Kharrazi yasilu tumuka sapa siman ilallahi mari Allah wal mutamani utai wong kang arep-arep huwaya al mutamani iku alladzi wong sedalladzi la yahmalu kang orang amal sapa alladzi wa yazamul nyono sapa alladzi annahu tamusuna alladzi iku mutaqillun wong kang tetanggenan ala fadlillahi ngatasi fadl Allah wa dzalika ta mongkon-mongkono wa yazamu iku hururun bujuk rayu wa hamaqatun lan gerompong lan kumprung fa inna maqat musane kelakuan iku la suara sah minusakan ladu opal itikalu tetangganan Allah ing atas Allah wala fadli lan ing atas fadl Allah illa ma'al amali kejaba barang serta amal as-shalih kang bagus kama kaya barang srema taqaddam kang sedingin apa maqalang tiga sabal Hasanul Basri rahimahullahu anna amanil maghfirati teman sedone ngarep-arep pengapuran iku kot laibat teman-teman dolanan apa amanil maghfirah bi aqwamin kelan berbeda kaum hatta kharaju sehingga metu sapa aqwam minat dunya saking dunya mafali sahali pira-pira wong kang bangkrut ai minal a'mali tegese sing pira-pira ngamal as-shalihati kang bagus. Waqala antika sapa Hasan Basri dan halim alih al mukminu utai wong mukmin iku jamaah ngumpulaken sapa mukmin ihsanan ahsan yang bira-bira kebagusan wa khaufan lan wedi wa anal munafiq lan temse bira-bira wong wa anal munafiq lan temse wong munafik jamaah ngumpulaken sapa munafik asaatan ing gawe Allah wa amnan lan ngrasa aman. Ya ada dua tipikal orang. Pertama, orang yang menyangka dengan amal perbuatannya kemudian dia dapat usul kepada Allah, maka dia dikatakan muta'annin. Dan barang siapa yang berprasangka tanpa amal dia pun akan usul kepada Allah, maka dia dikatakan mutamannin. Keduanya salah. Tanpa amal kemudian dia berharap sesuatu yang lebih, itu mutamannin. Menggunakan amal kemudian dia berharap usul kepada Allah, dia juga muta'annin. Keduanya salah. Yang benar bagaimana? Yang tadi disampaikan, beramal sholih tetapi terus menerus berharap fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan amalnya, tetapi yang ia andalkan adalah fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku baik yang dikerjakan selama hidup di dunia ini, itu merupakan wujud daripada mengiyakan atau ngabekti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti santri semuanya harus berusaha berbuat baik, tetapi sandarannya bukan pada amal yang dikerjakannya, tetapi terus-menerus berharap
fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang itu pula akan menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat kelak. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.